warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tadi kalian sudah berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan buat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Untuk apa ini? Tujuannya supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dan seterusnya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Nah, nanti akan Bapak bagikan kertas ini. Nanti silakan kalian tuliskan, karena kesepakatan kelas ini bukan Bapak yang buat, tapi kita semua. Jadi Bapak dan kalian. Jadi nanti Bapak bagikan kertas ini satu-satu. Silakan kalian tuliskan kesepakatan kelas yang menurut kalian itu harus dilaksanakan di kelas ini. Satu anak boleh nulis satu, boleh nulis dua. Nanti setelah selesai silakan kalian tempelkan di sini yang rapi ya. Paham? Jelas? Nanti kita kelompokkan kesepakatan kelas itu. Terus kita cari nilai kebajikan apa yang ada dalam kesepakatan kelas itu. Sekarang Bapak bagi ya satu-satu ya. Siapkan penanya, silakan kalian tulis nanti. Jangan kembali ya nulisnya di sini. Karena ini nanti tempel nanti yang ada lemnya. Ya, ambil. Jangan kembali ya, ini karena tempel nanti. Ya. Yang bagus ya. Silakan ditulis, langsung ditulis ya, pakai pena. Silakan ya, silakan ditulis, langsung ditulis. Yang sudah dapat langsung ditulis. Pak, boleh satu, boleh dua, boleh satu saja Pak, boleh. Tidak sama Pak, ya memang tidak sama. Nanti kita akan samakan. Silakan langsung ditulis. Silakan langsung tulis. Yang sudah nanti langsung ditempel di sini ya. Kalau sudah tempel sini, sudah. Kalau saja sini yang rapi, sini. Tempel. Iya, yang lurus. Nah, tempel. Ya. Balik ke kamu. Balik. Mana? Udah, di sini saja berarti. Di sini enggak. Biar lengket. Nah, ya. Tempel sendiri dong, satu-satu nak. Jangan berhubungan kayak ini. Nah, satu. Jangan berhubung kayak gitu ya. Ya, tempel. Yang sudah langsung duduk ya. Yang sudah langsung duduk ya. Baik, anak-anak pinter, kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas di kertas yang sudah Bapak bagikan ini. Dan di sini akan Bapak kelompokkan, coba ya. Bapak kelompokkan. Nah, di sini ada disiplin waktu. Oke, sudah nih. Kemudian ada disiplin waktu. Ini sudah semuanya disiplin waktu. Kemudian tidak keluar masuk kelas. Ini juga sudah dikelompokkan. Pakaian rapi. Satu. Kemudian tidak boleh ribut. Ini juga sudah dikelompokkan. Kemudian yang ini tidak mencontek di kelas saat belajar. Nah, artinya apa? Ini kesepakatan kelas ini kalian yang buat ya. Jadi kita sama-sama mentaati peraturan ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, berarti kesepakatan kelas kita yang pertama adalah disiplin waktu. Nilai kebajikan apa itu yang ada di dalam disiplin waktu?
tanggung jawab. Kemudian yang kedua, tidak boleh keluar masuk jika guru sedang menjelaskan. Artinya nilai kebajikannya menghargai orang lain. Pakaian rapi. Pakaian rapi nilai kebajikannya apa? Ayo. Kesehatan masuk ya. Menghormati diri sendiri. Ya iya, cuma kalau pakaian kalian acak-acakan, kalian tidak akan dihormati orang. Kemudian tidak boleh ribut. Nilai kebajikannya apa? Menghargai orang lain. Dan yang terakhir, tidak mencontek di kelas saat belajar. Artinya rasa tanggung jawab. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan sama-sama, ya. Sebagai bukti bahwa ini sudah kita buat kesepakatan kelasnya, Bapak minta tolong ketua kelasnya ke depan. Siapa ketua kelasnya? Minta tolong tanda tangani di bagian disiplin waktu. Boleh di sini, boleh di sini. Satu saja. Silakan tanda tangani. Oke, terima kasih. Ada wakil ketua? Wakil ketua, ya, sini. Tanda tangani di bagian yang tidak keluar masuk kelas. Terima kasih. Ada sekretarisnya? Maju. Yang berpakaian rapi ditanda tangani. Ada bendaharanya? Sipa, maju. Sini Sipa. Tidak boleh ribut. Silakan di sini. Terakhir anggotanya. Riza. Tanda tangan ya. Tidak mencontek. Oke. Baik. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Kesepakatan kelas sudah kita buat. Artinya kita sepakat ini semua bersama-sama ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran untuk kegiatan hari ini. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 SD Boga 1, Bapak Bustami SPDI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tata usaha SDN 1 SD Boga 1 yang saya banggakan. Alhamdulillah syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas 5 ini. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Bustami SPDI yang mana telah begitu mendukung dari semua kegiatan yang saya saat ini laksanakan, yaitu program pendidikan guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Musirawas. Tanpa dukungan support dari Bapak Kepala Sekolah mungkin saya tidak akan berada pada titik yang sekarang ini. Kemudian juga saya tidak mengurangi rasa hormat saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu teman sejawat dari SDN 1 SD Boga 1 yang telah memberikan semangat juga kepada saya, memberikan motivasi sehingga saya sampai saat ini sudah 2 bulan kurang lebih menyelesaikan modul 1 dari kegiatan program guru penggerak ini. Adapun kegiatan pada kesempatan kali ini adalah aksi nyata akhir dari modul 1, di mana pada modul 1 ini saya telah melalui beberapa paket modul. Ada di modul 1 itu ada paket modul 1.1
yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di paket modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Di paket modul 1.3 ada visi guru penggerak, dan di paket modul 1.4 ada budaya positif. Nah, rangkaian modul 1 ini yang terdiri dari 4 paket ini, di akhir modul 1 ini saya harus membuat aksi nyata berupa penimbasan apa yang sudah saya dapatkan selama mempelajari modul 1 ini, sebagai bukti implementasi bahwa aksi nyata ini benar-benar saya laksanakan minimal di sekolah saya sendiri. Dan alhamdulillah luar biasa dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman di sini. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, bukan dalam tanda kutip mengajari, tapi lebih kepada kita berbagi pengalaman. Baik, tolong jurnalis untuk slide berikutnya. Di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan sekali lewat saja bahwasanya apa yang saya pelajari di situ. Di situ selama ini kita coba untuk merubah sedikit paradigma kita, bahwa selama ini kita menganggap bahwa peserta didik atau murid itu ibaratnya kertas putih kosong. Selama ini yang ada di mindset kita seperti itu, dan ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini, mindset itu ternyata bukan salah, tapi kurang tepat. Sebenarnya bukan kertas putih kosong yang tidak ada isinya, tetapi kertas putih yang sudah ada polanya, tetapi pola itu belum terang. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang disebut sebagai among, itu bisa menebalkan pola-pola itu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Jadi kita tidak akan bisa memaksa kehendak anak. Kalau anak punya bakat bidang olahraga, ayo kita tuntun mereka ke arah olahraga. Mereka punya bidang seni, bakatnya kita arahkan ke seni. Kita nggak bisa memaksa anak tidak bisa atau tidak punya minat olahraga, kita paksa untuk olahraga, tidak bisa. Artinya kita hanya menebalkan saja, bukan untuk mengarahkan mereka ke jalur yang bukan minat dan bakatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu di mana mereka itu dilahirkan. Di situ mereka punya adat istiadat, kebiasaan, kearifan lokal yang tentu akan berbeda-beda. Nah, kodrat zaman, bagaimana seorang guru itu bisa menuntut anak-anaknya untuk supaya mereka itu mempunyai pendirian, mempunyai pegangan bahwa zaman itu nggak semuanya akan diikuti dia terus, karena ada dampak negatif, dampak positif. Nah, dampak positif itu yang akan kita arahkan ke anak-anak kita. Jadi tidak semua informasi itu harus diserap secara mentah-mentah. Nah, itu di modul paket 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau diibaratkan seorang petani, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu guru itu petani, sementara murid adalah benih. Benih itu bisa berupa benih padi, benih jagung. Nah, tentu sebagai seorang guru kita akan dihadapkan dengan karakter anak yang berbeda-beda. Tidak monoton anak itu satu karakter, pasti berbeda-beda. Kita merawat padi dengan merawat jagung tentu akan beda. Kalau kita menginginkan hasil yang bagus, maka perawatannya juga harus bagus. Begitu juga kita sebagai pendidik. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak itu lepas begitu saja. Tapi dengan satu catatan, bahwa kita tidak boleh memaksa apa yang menjadi kehendak kita. Kalau anak-anak mempunyai kemerdekaan belajar masing-masing, itulah yang disebut dengan keberpihakan kepada murid. Jadi mulai sekarang coba kita rubah mindset kita, bahwa selama ini yang kita lakukan itu sudah betul atau belum ya? Apakah itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara apa belum ya? Coba kita introspeksi diri masing-masing. Kemudian di modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sejawat. Sekali lagi bukan dalam arti kata mengajari, tidak ada sama sekali, tapi lebih kepada berbagi. Di sini ada beberapa nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu, ini yang nanti akan diimplementasikan kepada teman-teman, terutama teman satu sekolahan dulu ruang lingkup kecilnya.
itu harus berpihak pada murid. Artinya apa? Kita nggak bisa lagi maksa apa yang menjadi kehendak kita. Kalau kita bilang dulu A, kamu harus A, nggak bisa, karena anak karakternya akan beda-beda. Jadi kita harus bisa memahami karakter masing-masing siswa. Itu berpihak pada murid. Kemudian mandiri. Dalam arti kata kita harus bisa memecahkan masalah kita itu sendiri dulu. Contoh misalnya, dalam pembelajaran kita menemukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Kita harus mandiri. Bagaimana cara memecahkannya? Kalau memang tidak bisa, baru kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah atau teman sejawat. Kemudian reflektif. Apa yang kita lakukan harus kita refleksikan diri, Bu, Pak. Supaya apa? Supaya ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus berrefleksi. Kalau selama ini mungkin kenapa ya anak kita nggak bisa membaca? Kita diam saja. Tidak mau mencari penyebabnya itu apa. Tidak melakukan refleksi. Nah itu nanti kesannya timbul ketidakberhasilan terhadap anak didik kita. Kemudian kolaboratif, harus mau bekerja sama dengan sesama guru. Tapi saya bangga dengan guru SDN 1 bahwasanya kita sering secara nggak langsung kita sudah melaksanakan ini, berkolaborasi. Kadang guru kelas 1 nanya ke guru kelas 6, sebaliknya guru kelas 6 ada masalah nanya ke guru kelas 5. Itu sudah merupakan kolaborasi. Kemudian ada inovatif. Kita harus memberikan ide-ide baru. Jangan monoton aja kayak gitu terus. Jadi harus sekali-sekali kita punya inovasi. Misalnya nih, sekarang belajar menggunakan cara seperti ini. Mungkin akan ada daya tarik tersendiri bagi putra-putri kita, anak-anak didik kita. Lebih menarik, itu inovatif artinya. Nah, itu nilai guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak. Perannya ada menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam arti kata, kita itu harus menjadi contoh dulu buat rekan-rekan teman-teman sejawat. Mohon maaf nih, kalau misalnya nanti saya dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak, maka tugas saya itu besar, berat. Enggak cuma sepenting terima sertifikat aman gitu, enggak. Tapi harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain, termasuk seperti ini. Coach, kalau coach itu artinya menjadi pemimpin lah, atau menjadi sejenis, kalau dalam olahraga itu coach itu pelatih. Nah, pelatih untuk guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi, kerjasama, mewujudkan kepemimpinan murid, bakat murid, kemudian mewujudkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu apa? Nah, di sini dalam suatu lembaga pasti kita punya yang namanya komunitas. Misalnya nih, kalau kemarin aksi nyata saya buat komunitas praktisi kita di sini adalah Cinta Matematika. Aksi nyata saya di modul 1.2 kalau nggak salahnya modul ini, benar. Kayaknya Cinta Matematika. Karena dilihat dari apa? Karena dilihat sebagian besar dari survei pengamatan anak-anak SD kita tuh sangat kesulitan dengan matematika. Nah, bagaimana nanti kita mengembangkan itu supaya anak-anak kita tuh cinta dengan matematika? Salah satunya adalah seperti yang saya lakukan, saya buka bimbel. Mereka lebih tertarik. Nanti kita bisa berkolaborasi. Oke, Bu, sekarang kita ke PPT-nya. Nah, di visi guru penggerak, silakan langsung saja nanti dibuka. Di visi guru penggerak, saya sebagai seorang calon guru penggerak menyampaikan bahwa visi sekolah harusnya itu dibuat atau direvisi secara berjenjang, tidak monoton. Dalam arti kata sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, misinya masih itu saja. Kalau memang visi itu sudah tidak relevan lagi atau misinya sudah tercapai, itu perlu tindakan, artinya perlu refleksi. Jadi berkelanjutan, jadi tidak monoton itu saja. Nah, untuk menyusun visi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus melibat yang jelas kepala sekolah, kemudian guru, tenaga pendidik, pengawas, dan pemangku kepentingan pendidikan. Dan dibuktikan dengan apa? Undangan, daftar hadir, kemudian dokumen, foto, dan yang terakhir adalah hasil dan populer. Jadi membuat visi itu enggak asal nulis, asal buat gitu. Jadi ada kesepakatan antara pemangku kepentingan. Nah, di modul 1.4
titik 4 ini fokus kita, budaya positif, karena ini yang akan bersinggungan langsung dengan sekolahan. Nah, di budaya positif inilah aksi nyata yang sebenarnya saya lakukan. Di sini ada judulnya budaya positif dari saya Slamet Suradi, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Coba kita bahas. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang ejaannya tuh disiplina. Nggak ngerti bacanya benar kok enggak. Yang artinya belajar. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Nah, mindset yang selama ini seperti ini, nanti coba kita pelan-pelan ubah. Apa sih yang sebenarnya makna disiplin itu? Kalau selama ini disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan, misalnya hukuman, misalnya melanggar, datang terlambat hukum, masuk kelas terlambat hukum, itu katanya disiplin. Nah, coba kita nanti ganti bersama-sama mindset itu, kita benerin bersama-sama. Nah, nilai kebajikan universal dari disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu berasal dari individu kita dulu, bukan ke orang lain. Dampaknya itu akan seperti apa kalau kita melakukan disiplin? Itu ke individu dulu, bukan ke orang lain. Misalnya nih, kita datang terlambat, apa yang rugi dari kita? Kita dulu, baru orang lain. Jadi individu dulu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Nah, visi dari guru penggerak ke depannya bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila yang salah satu bunyinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbhinneka global, kemudian mandiri, kemudian gotong royong, dan ada bernalar kritis. Nah, ini nanti visinya arahnya ke sana, ke profil pelajar Pancasila ini. Ini nanti kalau kita sudah berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar, karena setiap guru nanti harus mengisi yang namanya platform Merdeka Belajar, harus wajib mengunduh di handphonenya masing-masing dan itu wajib diisi kalau kurikulum Merdeka Belajar sudah diberlakukan. Jadi minta tolong saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mendownload PMN, coba di-download karena di dalamnya banyak sekali materi, ada 5 modul. Kemudian di akhir 5 modul itu nanti akan ada satu aksi nyata yang harus dibuat oleh setiap guru dan itu wajib, nggak bisa enggak. Nanti hubungannya dengan pelatihan akun belajar yang sudah saya waktu itu saya laksanakan di Atmas Tabalugu Ninggau. Nanti arahnya ke sana, ke profil belajar Pancasila tadi. Nah, ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, mandiri, benar kritis, berpindah global, bergotong royong, dan kreatif. Ini arahnya nanti. Arah pendidikan kita adalah ke sini. Nah, bagaimana kita membentuk karakter anak supaya bisa beriman, bertakwa, bisa mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini harus kita laksanakan untuk memenuhi daripada standar dari profil pelajar Pancasila. Kalaupun sekarang kita belum melaksanakan, minimal kita mengenal dulu, karena mungkin tahapannya akan berbeda. Sekarang SMA sudah mulai melakukan pelatihan kurikulum Merdeka Belajar, dan ini SMP sudah lewat 1 minggu yang lalu. Kemungkinan besar ini di SD
karena di Pulau Jawa SD sudah mulai ini. Kayaknya hari ini sudah mulai. Kalau saya tidak salah tadi informasi ini dari Ibu Kasil, hari ini sudah mulai untuk SD. Nah, di sini ada untuk mewujudkan itu ada namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa itu motivasi? Apa itu hukuman dan sebagainya? Nah, kita akan bahas di sini. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan dari diri saya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri ini yang masih susah untuk kita laksanakan. Bahkan kita tanamkan ke murid pun masih susah. Contohnya apa? Contoh kecil, setiap pagi anak-anak belum tergerak hatinya untuk melaksanakan piket, atau belum mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya. Itu berarti dia belum cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya dalam tanda kutip masih harus diperintah. Sementara kita sendiri sebenarnya tidak boleh memaksa kehendak murid, karena kita balik lagi ke merdeka belajar. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut, Bu. Nah, untuk mewujudkan itu, ini yang perlu Bapak Ibu. Coba nanti kita sama-sama, guru kelas, baik kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, juga guru mapel, kita coba sekarang memberikan suatu inovasi atau suatu gagasan baru untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru, tapi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama guru dan siswa. Jadi kalau di sini kemarin sempat dibahas, setiap pelajar wajib datang. Nah, kata wajib itu nggak layak lagi sekarang, karena kalau wajib kesannya memaksa, wajib dan harus. Jadi kita sekarang coba pelan-pelan untuk mengubah dikit-dikit, jangan menggunakan kata wajib dan harus, karena kita nggak lagi berpihak kepada murid kalau seperti itu. Artinya dalam tanda kutip agak ada pemaksaan, wajib harus, tetapi lebih menggunakan kata misalnya anak yang piket datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai misalnya. Jadi kata wajib dan harus itu coba pelan-pelan kita buang, karena kesannya nanti tata tertib itu jadinya ke dalam tanda kutip memaksa anak, sementara kita harus berpihak kepada anak. Nah, untuk mewujudkan yang saya sebutkan tadi, kita perlu yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Adapun keyakinan kelas itu kita bisa buat dalam bentuk peraturan kelas. Nanti peraturan kelas itu larinya ke keyakinan kelas. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, maka mudah-mudahan akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan dalam arti kata luas. Dan budaya positif itu lebih luas lagi ke seluruh sekolah. Budaya positif ini kalau sudah tercipta, maka akan terciptalah suasana yang nyaman dan aman dalam pembelajaran. Keyakinan kelas itu bagaimana contoh membuatnya? Misal nih, keyakinan kelas itu enggak kita buat setiap masuk kelas, enggak. Misalnya nih, di satu semester ini, di awal pembelajaran kemarin, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Kita sama-sama, bukan kita sendiri. Misalnya nih, kita beri pancingan satu anak. Coba anak-anak, kita sekarang buat keyakinan kelas. Apa tujuan keyakinan kelas?
Keyakinan kelas itu bertujuan untuk membuat suasana kelas menjadi aman dan nyaman. Contohnya misalnya kita pakai kata disiplin waktu. Artinya apa? Kalau mereka sudah sepakat dengan disiplin waktu, mereka harus berani menerima konsekuensinya apabila mereka datang tidak tepat waktu, bukan hukuman. Yang kedua, apa yang mereka, misalnya, Pak, menurut saya pada saat belajar tidak boleh ganggu teman. Ya udah, berarti dia yang buat. Tulis, tidak boleh mengganggu teman. Pak, kalau saat belajar nggak boleh keluar masuk. Mereka yang buat. Tulis, nggak boleh keluar masuk. Misalnya pada saat belajar jangan jalan-jalan di kelas. Kan mereka yang buat. Jadi mereka yang buat, mereka yang mematuhi, mereka yang mentaati. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau sampai itu dilakukan, ya tinggal mereka suruh ingat-ingat. Coba keyakinan kelas kemarin yang dibuat apa coba? Kita bisa balikkan itu ke mereka. Karena di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Contoh disiplin waktu. Disiplin waktu itu kebajikannya ada pada diri kita. Yang pertama, dapat memunculkan motivasi bagi diri kita sendiri. Dapat menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri kita sendiri. Ke orang lain apa? Dapat membuat orang lain lebih nyaman. Loh, sekarang loh kalau ada murid kita waktunya belajar semuanya ada di kelas, diem semuanya anteng. Kita tenang nggak? Tenang kan Bu? Coba kalau misalkan ada satu anak yang datang terlambat, kita lah belajar, pasti murid-murid jadi gaduh. Jadi nggak ada lagi budaya positif. Jadi disiplin waktu tadi itu bisa menimbulkan nilai kebajikan bagi diri sendiri maupun lingkungan. Itu satu contoh nilai kebajikan. Bisa diuraikan nanti menurut kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau saran saya nanti silakan Bapak Ibu buat keyakinan kelas, buat suatu misalnya karton, di karton. Nanti anak-anak biar suruh nulis di situ masing-masing. Yang punya ide tulis. Kalau pengen rapi nanti Bapak Ibu tinggal disalin. Itu bisa dipakai 1 semester ataupun 1 tahun. Tapi kalau misalkan 1 semester itu sudah terpenuhi, boleh nanti kita semester berikutnya kita buat kesepakatan yang lain. Barangkali masih ada kemarin tuh jangan makan di kelas, ternyata nggak ada kesepakatan, mereka makan. Oh berarti semester 2 nanti dibuat itu jangan makan di kelas gitu, kurang lebih seperti itu. Artinya harus ada refleksi berkelanjutan. Kalau sudah sama dengan visi, kalau sudah terrealisasi kok visi itu masih dipertahankan, kan sudah terlaksana. Sementara yang belum terlaksana masih stay di situ saja. Harusnya yang nggak terlaksana itu kita perlu refleksi, kenapa nggak terlaksana? Nah itu. Lanjut Bu. Nah di sini ada kata hormat, bekerja, diterima dan dimiliki sebagai bentuk disiplin positif tadi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu hormat. Kalau ini sudah tertanam pada anak, tidak ada lagi yang maling, tidak ada lagi yang usir orang, karena dia bisa menghormati orang lain. Timbullah budaya positif. Bagaimana cara kita? Nah, nanti coba kita temukan solusi bersama-sama. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau kita ngasih tugas anak, ulangan, semuanya mempunyai rasa bekerja, saya rasa nggak ada lagi gaduh, nggak ada lagi nyontek-nyontek. Balik lagi ke budaya positif. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Diterima dan dimiliki. Apapun kondisi anak kita, yuk kita terima. Apapun yang dia miliki, kita terima. Jangan menilai anak itu dari kekurangannya, tapi nilailah dari kelebihannya. Karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan tonjolkan kekurangannya, tapi tonjolkan kelebihannya. Jangan lagi sekarang ada wah itu nakal banget, wah anak itu gablek banget. Cukuplah di dalam hati kita, tapi kita munculkan apa yang menjadi kelebihan dia. Anak itu gablek, dia pintar olahraga, kita munculkan olahraganya. Anak itu susah diatur, tapi dia pintar matematika, coba kita munculkan matematikanya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut Bu. Nah di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan tabel Y. Tabel T-nya tidak saya tampilkan, saya hanya mengambil tabel Y-nya. Tabel Y itu huruf Y. Hormat,
ada terdengar, ada terlihat, ada berperilaku. Hormat itu macam-macam. Ada yang terdengar. Terdengar tuh satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa bantu selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Artinya dia hormat. Apa yang akan dia lakukan, dia tuh ngomong. Jadi orang mendengar. Enggak, ini barang orang langsung ambil saja. Berarti dia nggak bisa menghormati. Itu yang terdengar. Dalam arti kata dia mengucapkan gitu loh. Jadi orang mendengar. Kemudian terlihat. Hormat yang bentuknya terlihat. Berempati terhadap perasaan orang lain. Ada kawannya tidak memakai seragam lekat. Temannya berempati. Bukan malah ngomongin, apa gak pakai seragam? Mendukung. Nah, berempati itu apa ya? Terlihat. Nah, barang itu terlihat kan? Kalau nggak pakai seragam itu terlihat, tapi dia punya empati, punya keinginan untuk membantu gitu loh. Iya, rasa kasih itu terlihat. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, itu terlihat. Misalnya, boleh nggak saya minjem bolanya? Kalau nggak boleh nggak usah dipegang, itu terlihat nyata. Boleh nggak saya minjem pensilnya? Kalau nggak boleh udah nggak usah dipegang. Itu hormat yang terlihat. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi, termasuk di anak-anak kita kayaknya sudah terlihat. Banyak anak yang kadang nggak bawa nasi, nggak bawa otot, mereka sudah berbagi, itu sudah terlihat. Kemudian berperilaku, hormat yang berperilaku, tersenyum ramah, kan kelihatan. Ada anak hormat kepada guru, ketemu senyum itu sudah hormat. Memberi salam, berjabat tangan termasuk. Kemudian meletakkan tangan di dada, salim, itu termasuk rasa hormat yang bentuknya berperilaku. Kemudian memberikan ruang bekerja. Artinya apa memberikan ruang bekerja? Ya biarkan mereka berkreasi toh. Jangan dibatasi. Pak, saya tuh kalau duduk di sini tuh sampai kerjakan praktek ini, boleh nggak di sana? Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kerjakan tugasnya sampai selesai. Nggak harus di mejanya gitu. Kemudian postur tubuh yang tenang. Nah, ini contoh hormat yang berperilaku. Kita bisa melihat anak-anak kita misalnya dia hormat sama guru, jalan di depan kita, tidak lari. Itu artinya mereka hormat ke kita gitu. Kemudian ada hormat tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang tepat waktu itu tampak. Tidak tampaknya kok, sering hadir terlambat. Nggak tampaknya itu apa? Karena mereka memberi alasan yang kita sendiri nggak yakin. Kenapa kamu terlambat? Saya kesiangan Pak, padahal belum tentu dia kesiangan. Barangkali dia di rumah memang sengaja bangunnya udah pagi, santai, apa nonton TV dulu, itu kan nggak tampak di kita. Kita hanya menerka. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, itu tampak. Tak acuh pada teman dan guru, sebenarnya bukan acuh gitu, dia tuh acuh. Itu tak tampak. Perilaku dia nggak tampak, dia acuh, padahal kenal. Mungkin dia punya masalah, kita hanya menebak-nebak. Kok dia acuh banget ya? Apa dia ada masalah di rumah dan sebagainya. Bekerja pun seperti itu. Tekun bekerja dan menyimak guru, itu kelihatan tuh anak-anak kita. Tidak tampak seperti, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Itu salah satu contoh bekerja yang tampak dan tak tampak. Kita sering menghadapi anak itu. Ada anak kalau dijelaskan matanya tuh kosong, konsentrasinya tuh kadang nggak ke kita gitu. Itu artinya cuek. Itu tak tampak itu di kita. Dia punya masalah apa gitu. Sementara kita menjelaskan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Tapi ada anak yang tekun bekerja dan menyimak guru, itu jelas tampak. Dia konsentrasinya penuh. Nanti ditanya dia ngerti. Tapi kalau yang acuh tak acuh, begitu kita tegur, misalnya, begini, itu acuh dia, kosong konsentrasinya. Tak apa yang dia pikirkan. Lanjut, Bu Naris. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Nah ini, peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Berarti tanggung jawab, termasuk nilai universalnya, nilai kebijakannya. Jadi peraturannya misalnya nih, kita buat peraturan di kelas.
minjam buku ini seminggu dikembalikan, dia tepat membalikan, berarti dia mempunyai keyakinan kelas atau nilai universalnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, artinya dia bisa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain iya, berkomitmen juga iya. Itu keyakinan kelas juga termasuk ke dalam nilai kebajikan. Dilarang melakukan kekerasan, itu demi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan dia sendiri. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Jelas. Kalau kita antri, kita harus sabar. Mau tidak sabar terobos gitu. Kalau kita sabar, berarti kita bisa menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut Bu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini yang penting. Selama ini kita tuh ini hukuman atau ini konsekuensi. Ini perbedaannya. Di sini ada jenis hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah orang itu, anak itu. Jadi karena dia terlambat ke sekolah, disuruh nulis di buku 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk ke dalam hukuman dan itu nggak boleh dilakukan karena ini akan membekas di hati anak, menyakiti perasaan. Timbulnya apa? Banyak kemungkinan bisa menimbulkan sikap pendendam pada anak, juga bisa menurunkan mental anak, juga bisa. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini hukuman dan ini tidak boleh dilakukan karena kita di sekolahan. Balik lagi ke prinsip filosofi pembelajaran KHD bahwa kita tuh nggak boleh memberikan hukuman ke anak. Tapi kalau itu konsekuensi, monggo dilakukan. Ini contoh konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, bukan hukuman. Contoh misalnya, Halis lah misalnya, karena saya lihat ada Halis di sini. Halis nyoret buku temannya atau nyobek buku temannya. Pak Armudin guru kelasnya. Pokoknya kata Pak Armudin, saya nggak mau tahu. Yang penting ganti buku temanmu gitu. Itu bukan hukuman, karena relevan apa yang dengan dia lakukan. Buku balik buku, itu relevan, itu konsekuensi namanya, bukan hukuman. Tapi kalau misalkan Halis nyoret-nyoret buku temannya, kemudian Pak Armudin nyuruh Halis ngambil air, itu hukuman dan itu tidak boleh, karena tidak relevan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Apa yang dia lakukan, itulah yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan, dia yang bertanggung jawab. Misalnya nih, di sini ada gelas, pot bunga hidup, ada airnya misalnya, kesenggol, kemudian tumpah. Anak itu disuruh membersihkan ini atau suruh mengeringkan sampai kering tanpa meja ini. Ini bukan hukuman, ini konsekuensinya, kan dia yang basahi. Jadi bagaimana caranya supaya ini nanti kering, itu konsekuensi. Tapi kalau bapak ibu ngomong sekarang ini tumpah, ini basah, bapak gak mau tahu, sekarang kamu cari taplak meja baru, gantikan di posisi ini, itu hukuman. Dia suruh nyari yang baru dan bentuknya pun gak akan tentu sama. Tapi kalau dia suruh membersihkan itu atau mengeringkan itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Kenapa? Ya sesuai dengan pelajaran yang diampu. Contoh, misalnya nih, Bu Yarni, guru kelas 4, ajar matematika, suruh mengerjakan perkalian, anak itu salah. Kemudian dihukum suruh menghafalkan perkalian. Itu bukan hukuman, konsekuensinya sesuai dengan materinya perkalian. Jadi kita sekarang harus bisa membedakan, kok ini hukuman, ini konsekuensi gitu loh. Kalau Bu Yarni matematika, terus kemudian anak salah, dari lapangan 10 kali ambil air,
Nah itu hukuman, itu bisa menyakiti fisik, perasaan, mental anak. Yang ditakutkan apa? Kalau itu perasaan, itu bisa sampai ke berapa puluh tahun yang akan datang loh Bapak Ibu, akan terkesan di hati anak tersebut. Takutnya apa? Kalau timbul rasa sakit hati dan dendam, akibatnya apa? Ya, bisalah kita pikirkan apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik sekarang kita hindari yang namanya hukuman. Coba kita pelan-pelan merubah kebiasaan hukuman itu menjadi suatu konsekuensi. Jadi akan berdampak positif ke anak. Jadi apa yang dia lakukan, ya itu yang dia lakukan gitu. Jadi ada konsekuensinya, ada rasa tanggung jawab, timbul rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Yuk, Bu. Nah ini contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, itu hukuman. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Contoh kecil. Misalnya nih, saya contohkan tadi yang misalnya anak numpangkan pot di sini tadi. Itu kalau kita memberikan hukuman yang meyakinkan harus terjadi, mungkin secara nggak sengaja atau nggak sadar kita, kalau itu bentuknya hukuman, refleks tangan langsung pok, itu hukuman loh, karena refleks, saking jengkelnya, dan itu nggak boleh dilakukan. Tapi sesuatu yang harus terjadi apa? Ya wes bersihkan saja itu. Konsekuensi, jangan sampai sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, nepelek, mukul, karena kesalahan dia tadi, itu bentuknya hukuman. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh yang ini tadi. Kalau ini tadi, begitu kita masuk, kita mau belajar, nggak sengaja ada anak tersenggol dengan pot ini, kemudian mereka membersihkan, dia nggak nyamannya cuma waktu tadi itulah. Aturan belajar jadi nggak belajar. Aturan siap belajar jadi nggak belajar gara-gara bersihin ini anak itu tadi. Saat itulah. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan kekerasan, menghukum, itu jangkanya panjang loh. Akan diikat sama dia. Apalagi fisik maupun hati. Itu yang saya sebutkan. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau sudah hukuman, contoh datang terlambat dihukum, tidak piket dihukum, akhirnya anak tuh benci dengan disiplin. Apa disiplin macam ini? Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Konsekuensi, ya itu tadi. Misalnya, kamu piket hari ini. Iya Pak. Kamu harusnya piket apa? Saya ambil air. Nah, sekarang air sudah diisi belum? Belum. Ya sekarang berarti tugasmu isi air. Sudah, konsekuensi. Jangan terus anak itu push up 10 kali. Nah, biar disiplin, biar besok tidak terlambat lagi. Nah, itu akan menimbulkan kebencian disiplin tadi. Jadi kita sekarang coba ke konsekuensi. Kita belajar bersama-sama mengubah paradigma mindset kita selama ini. Hukuman dan konsekuensi itu sama gitu. Ternyata tidak. Paksaan, stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu paksaan, anak itu sebenarnya menentang loh, disuruh push up, sebenarnya nggak mau karena takut, jadi terpaksa dia push up. Tapi balik lagi, perasaan dia tersakiti. Memang lagi ya ini, aku lagi hukum, memang besok. Nah, macam-macam dia ada lah di sini tuh apa, sampai keluarlah kata-katanya. Seharusnya tidak keluar. Tapi kalau dia ke konsekuensi, dia akan memberikan stimulus tanggapan. Nanti setelah dia melakukan itu, deketi anaknya. Gimana kamu? Sampai nggak bersihkan itu? Enggak Pak, oh cuma bersihin tempat itu kok. Nggak apa-apa lah Pak. Sakit hati enggak apa kok, saya nggak dipukul kok. Jadi ada stimulus, ada tanggapan baik ke anak itu. Jadi kita dengan anak baik, anak pun dengan kita baik. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Jangan salah hukuman itu Bapak Ibu. Kalau kita menghukum anak yang dalam tanda kutip agak berlebihan, malah dia akan menyakiti dirinya sendiri. Beneran. Termasuk mentalnya akan terganggu. Contoh kecil saja. Kalau misalkan dia tidak mengerjakan PR, kita hukum suruh ngambil air, dia nanti lepas derekan dulu, tangan dia tuh kadang tidak sadar lagi dia sakit kecil nanti naruh gini, akhirnya tangannya kadang adalah yang sakit apa langsung menyakiti fisiknya.
belum perasaannya. Jadi menurut saya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Beda dengan konsekuensi, mereka akan mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau misalnya nih, ya itu yang relevan, kita berikan suatu konsekuensi, maka dia akan bisa menyesuaikan diri. Akan jadi pembelajaran di situ. Oh, saya melakukan ini, berarti konsekuensinya ini. Berarti besok kalau saya melakukan ini lagi, saya harus seperti ini. Itu menyesuaikan diri artinya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ya itu lagi. Balik lagi, kalau kita memberi hukuman, kalau anak itu jadi lebih baik, baiklah. Menjadi jelek, tambah jelek lah. Mungkin kita sudah berpengalaman lah dalam mengajar. Anak yang sering kita hukum, ada yang berubah. Tapi ada sebaliknya malah jadi. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Coba kita berdiri dulu, konsep diri yang lebih baik. Kita sekarang coba ke arah sini, ke konsekuensi. Supaya apa? Anak-anak itu walaupun sedikit ada perubahan. Kita nggak minta kok perubahan itu langsung dikit jadilah, tapi minimal ada perubahan. Kalau tadinya anak misalnya sering datang terlambat, sekarang minggu ini cuma 2 kali, artinya ada perubahan walaupun belum sepenuhnya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sekarang Bapak Ibu ya, kadang anak kita dia buang sampah, dia ngomong bukan saya Pak, ya kan? Karena apa? Takut hukuman. Akhirnya apa? Dia tuh bohong. Di situ anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, padahal dia salah. Iya kan? Kadang berkelahi di depan kita, ninju temennya, dia ngomong bukan saya Pak, dia duluan, padahal kita tahu. Nah itu dia dikit-dikit bohong, menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Arahnya ke situ. Kalau misalkan ya itu tadi sesuai dengan apa yang dilakukan relevan. Kalau datang terlambat saat olahraga suruh lari, relevan. Akhirnya nanti dia akan mematuhi peraturan itu. Tapi kalau dia datang terlambat pada saat olahraga, dia disuruh balik, tidak boleh sekolah, nah itu bahaya, itu hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Jadi aku yakin kalau anak-anak kita dihukum tuh aduh dia marah, bengkel aduh, kemudian rasa bersalah dia ada, merasa dipermalukan juga ada sama guru dan teman-temannya, merasa tidak dihargai juga ada. Tetapi kalau konsekuensi dari dia cuma kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Contoh misalnya dia datang terlambat olahraga, dia suruh lari keliling lapangan 2 kali, kan dia cuma saat itu baik malu atau tidak nyaman. Setelah itu dia gabung olahraga lagi, sudah hilang itunya. Jadi nggak membekas di dalam hati. Jadi mulai sekarang coba kita pelan-pelan kita bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Itu. Nah, identitas gagal dalam hukuman, identitas sukses, konsekuan dan restitusi. Nah, di modul 1.4 ada yang namanya restitusi segitiga, ada yang namanya 5 kontrol. Nah, restitusi segitiga ini bagaimana kita seorang pendidik bisa mengatasi masalah anak kita dengan cara yang bijak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Restitusi ini perlu kita dilaksanakan untuk menciptakan kondisi anak yang lebih baik. Karena anak itu kalau sudah melakukan suatu kesalahan, kemudian kita beri hukuman, dia akan lambat beradaptasi lagi dengan temannya. Apalagi kalau hukuman itu sudah berlebihan, dia akan prosesnya akan lama. Beda dengan konsekuensi. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi ini proses kolaborasi juga antara guru dan murid. Bagaimana murid itu bisa mencari solusi dari masalah yang dia hadapi dengan tuntunan kita. Jadi coba kita sekali-kali nanti kita laksanakan, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan,
kemudian suruh mereka itu menemukan kesalahan, apa maksudnya? Solusi dari masalah yang dia lakukan itu. Lanjut dulu. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi, nanti bisa dibaca di materinya. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Hukuman itu membuat orang tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu hukuman. Jadi dampaknya akan membuat murid itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman saat itu saja. Saat itu saja. Selebihnya nanti sudah mereka akan nyaman kembali. Jadi tidak ada rasa sakit hati atau sesuatu yang melukai perasaan. Bagaimana institusinya? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana anak itu nanti dengan kegiatan ini, anak itu dapat tertanam dalam diri dia bahwa apa yang dilakukan itu akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman, korban itu akan mendapat keadilan. Kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Di restitusinya, korban mendapatkan ganti. Jadi korban itu kalau di hukuman itu jelas mendapat keadilan karena hukuman tentunya. Beda halnya dengan konsekuensi, bisa diabaikan korbannya. Dan di restitusinya, prosesnya, korban akan mendapatkan ganti. Jadi nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, itu ada erat hubungannya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti dalam hukuman. Kalau dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman kok. Cuma tidak nyaman, tapi tidak ada rasa tersakiti di situ. Kemudian di restitusinya murid akan mendapat penguatan. Oke, lanjut. Nah, di sini hukuman berperilaku pasif agresif. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tetapi di restitusinya masalah itu akan terpecahkan. Di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sekarang percuma kita memberikan hukuman kalau murid tidak takut. Ya kan? Anak kita beri hukuman tiap hari, tapi kalau tidak ada rasa takut, toh percuma. Mending ke konsekuensi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apa sih penyebabnya anak itu kok seperti itu? Jadi perlu supervisi dan monitoring supaya kita menemukan kebutuhan dasar apa yang anak itu butuhkan. Murid belajar tanggung jawab untuk perilaku kalau kita melakukan konsekuensi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu hukuman. Benar, kan hukuman itu kalau di sekolah ya sudah di sekolah, itu kan nggak akan berlaku dia. Tapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Karena konsekuensi itu kalau di sekolah dilaksanakan nanti akan berdampak ke masyarakat. Contoh kecil, misalnya di sini tadi numpakan ini, dia harus bersihkan itu. Di masyarakat pun kalau dia berbuat salah, dia akan konsekuensi dengan apa yang relevan menjadi pelanggaran dia. Tapi kalau hukuman di sekolah dia tidak piket, dihukum oleh guru. Tapi di rumah dia tidak nyapu, orang tuanya tidak akan menghukum. Jadi tidak berlaku di rumah. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau yang jenisnya seperti ini, peraturan adalah kamu harus, kalimatnya. Nah, peraturan hukuman itu tuh kamu harus itu kan wajib. Nah itu tidak boleh. Kamu harus mus'ah, kamu harus lari. Nah berarti harus. Sementara kalau konsekuensi, apa peraturannya?
Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Misalnya dia melakukan suatu pelanggaran. Coba kamu ingat nggak peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Pak, saya nggak boleh datang terlambat. Nah, kalau kamu sadar itu, dampaknya apa bagi kamu? Ya saya merugikan orang lain Pak. Berarti dalam diri saya nggak ada rasa tanggung jawab. Itu konsekuensi. Tapi kalau di sini kamu harus itu yang menimbulkan nanti ada rasa melukai perasaan. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu dalam restitusi. Jadi kita pancing anak. Setelah dia melakukan apa yang dia langgar, coba kita pancing pelan-pelan anak. Kalau kamu melakukan ini, apa yang akan terjadi? Terus apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi dia bisa memecahkan masalah sendiri. Oh Pak, besok saya nggak datang terlambat lagi Pak. Biasanya nggak ketinggalan pelajaran. Oh besok saya nggak terlambat lagi Pak, supaya besok saya nggak mengganggu teman yang lagi belajar, lagi dijelaskan oleh guru. Itu berarti dia bisa menyelesaikan solusinya sendiri, masalahnya sendiri, bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian murid diajak membenci peraturan, jelas hukuman tuh. Ini dibenci. Saya yakin peraturan ini, tata tertib ini nggak ada yang baca anak-anak itu. Karena mereka benci dengan peraturan, karena ujungnya hukuman. Beda dengan konsekuensi. Murid diajak untuk menghormati peraturan. Kemudian ke restitusinya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi itu proses kembalinya anak kepada kelompoknya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu restitusi. Jadi nanti dalam restitusi itu ada restitusi segitiga, bagaimana guru memecahkan masalah dari memvalidasi masalah, menanyakan hal-hal kenapa dia melakukan. Itu nanti dalam bentuk segitiga restitusi. Lanjut. Dikit lagi. Nah ini ada hukuman itu ada negatif, netral, positif. Kalau dalam hukuman tuh awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kan awas. Itu anak tuh kalau yang takut beneran itu udah mentalnya udah ngedon itu. Nanti dia masuk ke kelas masih terbayang-bayang dari awas kamu, awas. Nah, itu kayak kita ngancam Pak, awas kamu, awas. Nah, itu semestinya nggak dilakukan. Tapi yang netral konsekuensi itu lakukan apa yang saya katakan. Coba misalnya, ayo nak, yuk sini bareng-bareng bapak yuk, ambil sampah yuk, gitu kan. Itu tuh ke konsekuensi. Dia piket tapi dia nggak mau piket. Kita aja konsekuensi. Positifnya apa? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dia tuh sebenarnya tuh masih mencari jati dirinya dia loh, anak-anak SD itu. Makanya kita tuh sebagai guru, sebagai among ini harus menuntun, menebarkan pola tadi. Jangan merusak pola. Kalau polanya lingkaran jangan dipaksa untuk segi 4. Kalau memang polanya anak itu sudah segi 4, jangan dipaksa untuk segitiga. Nggak akan bisa. Karena anak itu udah punya bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Nah tugas kita adalah bagaimana menuntun mereka supaya mereka itu mencapai apa yang dia inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian model paksa, stimulus, respon, sudahlah yang tadi ya, mendorong keyakinan. Oke langsung Bu. Kayaknya ini berhubungan dengan yang tadi. Slide berikutnya Bu Naris. Nah ini yang saya sebutkan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Nah di sini 5 dasar kebutuhan manusia itu yang pertama adalah survival. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru tuh, kita tuh nggak semata-mata memberikan hukuman tadi kepada anak tanpa melihat ini. Loh kadang ada loh anak itu ada yang misalnya nih, dia sudah bawa botol sendiri dari rumah. Terus dia tuh ganggu ibunya temennya. Itu kita nggak boleh langsung mengejas anak itu, langsung marah-marah anak itu. Kita harus lihat dasarnya, dia tuh butuhnya apa sih? Mungkin dia itu kesenangan dia, kalau nggak ganggu tuh nggak plong gitu loh. Atau mungkin dia kurang kasih sayang atau diterima di rumah, mamanya tiap hari masakin ibu terus.
bosan hanya ngaku temennya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini perlu kita perhatikan terhadap anak didik kita. Lanjut Bu. Contoh kasus nih, baca Bu, betul dewek lah. Betul dewek, kita jelas ininya. Iya, dalam hati lah. Sama-sama. Dalam hati aja. Dibaca, nanti kita akan coba menganalisa. Ya, masih ada dikit lagi slide. Sudah? Ya, coba slide. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi. Ada anak tadi. Jadi kita dalam menangani kasus seperti itu, ini biasanya kelas 1, kelas 2 ya sering. Berarti dia kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kalau setelah kejadian itu ditanya, dia jawabnya seperti itu. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasarnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita nggak bisa ngejudge anak langsung, kamu, kita harus ngerti kebutuhan dasarnya. Lanjut. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Yang merasa berkuasa. Dan diri kita ini ada rasa ingin berkuasa. Setiap manusia 5 kebutuhan dasar ini selalu ada. Tapi mana yang menonjol? Kemudian kebebasan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya atas kebebasan. Lanjut. Dikit tadi, kesenangan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan kemudian ekspresi teman-temannya yang itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan atas kesenangannya. Ada anak yang seperti itu, ganggu waktu ya sama dengan sekolah kita lah. Iya, usil tanaman gandum enggak, awak cabai ada, katanya petik cabainya saja nggak usah merusak batangnya kan, besok kalau gue bisa diambil lagi. Tapi mungkin dia merasa itu kesenangan dia, nggak puas kalau nggak dicutek kan gitu tuh. Jadi itu merasa kebutuhan dasar kesenangan. Lanjut, dikit lagi. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembantu merasa bersalah, teman pemantau, di sini manajer. Maaf, yang kelima manajer. Lanjut. Penghukum itu guru yang menerangkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, kata-kata ini termasuk guru penghukum. Coba ibu bapak perhatikan kalimat ini. Kalau ibu bapak termasuk yang ini berarti termasuk penghukum. Kalau ada kata-kata kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kalau ada itu berarti bapak ibu termasuk penghukum. Besok coba dikurangi yang ini. Penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jadi menuju-nuju menghadap. Itu jenis penghukum. Ya, ini jenis penghukum. Akibatnya apa? Nanti kemungkinan besar anak itu akan menendang. Nah ini, yang kita takutkan. Lanjut. Membuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberi kamu ya? Jadi dalam diri dia, aduh saya salah ya. Aduh ibu, gara-gara saya. Ini juga nggak baik loh.
Pembuat rasa bersalah itu nada suara memelas, lalu sedikit tanya maksudnya gurunya, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini juga dampaknya jelek bagi kita. Lanjut. Teman, mereka akan berkata, guru maksudnya, guru sebagai teman murid. Ayo bantulah demi bapak ya. Sering kita tuh, ayo nak bantu yuk. Bapak gitu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kalau gitu tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini murid akan merasa senang dengan guru. Tapi awas, ada juga kadang yang melunjak ujung-ujungnya. Nah, jadi usahakan jangan sebagai teman juga. Lanjut. Sebagai pemantau. Nah harusnya minimal posisi kita di sini. Sebagai pemantau, pertanyaan yang diajukan, pemantau itu peraturannya apa? Misalkan dia melakukan pelanggaran, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Pemantau itu nadanya suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid akan memahami apa itu konsekuensi. Harusnya minimal posisi kita di sini. Tapi yang lebih baik posisi kita di sini. Ayo. Nah, harusnya posisi kita di sini. Yang paling terbaik posisi kita guru tuh di sini. Tapi kalaupun belum bisa ke sini, minimal di pemantau, di manajer. Manajer adalah guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Ya kurang lebih seperti inilah. Dampaknya apa? Pada posisi mengajar, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di 5 posisi kontrol harusnya posisi kita guru itu di sini. Minimal di pemantau, jangan di penghukum, pembuat merasa bersalah atau teman. Usahakan minimal di pemantau. Kalaupun belum bisa jadi manajer, jadi pemantau. Jadi kita usahakan posisi kita minimal di pemantau. Syukur-syukur bisa jadi di posisi manajer. Lanjut. Kayaknya habis ya. Nah, syarat ini silakan dibaca pernyataan ini. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah, penghukum kalimatnya seperti itu. Sudah di depan tadi ya, sama. Lanjut. Nah ini, lanjut Bu. Nah ini terus. Nah ini terakhir ini, mau terakhir. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas yang pertama, yang di ujung sini. Kemudian dulu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, bapak ibu juga buat salah. Seperti ini kurang lebih proses segitiga restitusi untuk menggali kesalahan dia. Lanjut. Kemudian validasi kebutuhan itu yang bagian 2. Kamu bisa saja melakukan yang buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi kebutuhan dari kesalahan yang dibuat oleh anak. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas dan nilai-nilai universal kebajikan yang ada atau yang kita buat pada keyakinan kelas. Lanjut. Thank you. Belum. Kita terus nggak usah lanjut. Terima kasih. Cukup sekian. Apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, kita melakukan tanya jawab di luar sesi ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bustami SPDI, Kepala Sekolah SDN 1 SD Boga 1 yang telah mendukung kegiatan hari ini dalam aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan bantu doa dan dukungannya. Mudah-mudahan saya bisa melalui tahap demi tahap. Sekarang saya posisinya sudah berada di modul 2.1. Di modul 2 ini ada 3 paket, kemudian di modul 3 ada 3 paket. Insya Allah di bulan Desember selesai kegiatan ini. Bantu doa dan dukungannya. Semoga kegiatan saya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, Bapak Ibu guru, teman sejawat yang telah mendukung saya. Dan mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.